Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang reboisasi dalam Islam. Adapun anggota kelompok yang pertama Rehan Saputra, Siti Ayuni Aulia, Indi Kurniawan, dan Najwa Yustri Febriana. Baik, ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari reboisasi dalam Islam adalah upaya penanaman pohon hutan pada kawasan hutan yang rusak, seperti lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar, untuk mengembalikan keseimbangan ekologi yang telah rusak. Moral ideal dari hadis ini dapat dijadikan landasan moral teologis dalam menggalang reboisasi dan kritik kepada mereka yang melakukan perusakan lingkungan, terutama konspirasi penebangan pembohong. Hadis Nabi telah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama yang mengupayakan reboisasi sebagai gerakan bersama dalam mengamalkan ajaran agama. Dengan dasar itu, Nabi SAW melakukan dan mengupayakan ekologis yang berkualitas, seperti dalam hadis keutamaan menanam dan pahala bagi yang menanamnya. Jenis-jenis reboisasi dalam Islam. Yang pertama, hutan lindung, menyediakan lingkungan yang aman dan terlindung bagi makhluk hidup. Yang kedua, hutan suaka alam, menyediakan lingkungan yang dapat digunakan sebagai tempat wisata dan pembelajaran tentang alam. Yang ketiga, hutan wisata, menyediakan lingkungan yang dapat digunakan sebagai tempat wisata dan pembelajaran tentang alam. Yang keempat, hutan konversi, yaitu memperbaiki lingkungan yang telah rusak atau hancur. Yang kelima, hutan produksi, menyediakan lingkungan yang dapat digunakan untuk produksi dan usaha. Manfaat reboisasi dalam Islam. Yang pertama, manfaat olorogis. Akar pohon dengan tanah merupakan salah satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi. Yang kedua, manfaat hidrologis. Taman-taman pada dasarnya akan menyerap air hujan sehingga suatu daerah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai persediaan air yang mencukupi. Yang ketiga, manfaat klimatologis. Dengan banyaknya pohon akan menurunkan suhu setempat sehingga udara di sekitarnya menjadi sejuk, segar, dan nyaman. Yang keempat, manfaat edaptis. Ini adalah manfaat dalam kaitan dengan tempat hidup binatang di lingkungan yang penuh dengan pohon-pohon, sehingga alam satwa dapat hidup dengan tenang karena lingkungan demikian memang sangat mendukung. Yang kelima, manfaat ekologis. Lingkungan yang baik adalah yang seimbang antara struktur buatan manusia dan struktur alam, kelompok pohon atau tanaman. Kesimpulan, tumbuhan mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Lingkungan sekitar yang gersang tanpa ditumbuhi vegetasi akan menyebabkan kondisi udara menjadi tidak nyaman. Selain itu, hilangnya vegetasi di hutan juga dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, upaya reboisasi dan penghijauan dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan hidup sehingga dapat terwujud masyarakat yang sejahtera.